Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Astiani Fikri dari kelas AD3 Farmasi 2018 akan menjelaskan tentang titrasi asam basa. Titrasi merupakan suatu metode untuk menentukan kadar suatu zat dengan menggunakan zat lain yang sudah diketahui konsentrasinya. Kemudian macam-macam titrasi. Titrasi terbagi atas 4 macam. Yang pertama titrasi asam basa, yang kedua titrasi redox, yang ketiga titrasi kompleksometri, dan keempat titrasi pengendapan. Oke, titrasi asam basa merupakan suatu metode yang digunakan untuk menentukan kadar dari asam atau basa dalam larutan yang sudah diketahui konsentrasinya. Prinsip dari titrasi asam basa. Titrasi asam basa melibatkan asam maupun basa sebagai titer maupun titran. Titrasi asam basa berdasarkan reaksi penetralan. Kadar larutan asam ditentukan dengan menggunakan larutan basa dan sebaliknya. Titran yang ditambahkan titer sedikit demi sedikit sampai mencapai keadaan kuivalen, artinya secara stoikiometri titran dan titer dapat habis bereaksi. Cara menentukan titik ekuivalen. Ada dua cara. Yang pertama dengan memakai pH meter, yang kedua untuk memakai indikator asam basa. Di sini dapat kita lihat memakai pH meter untuk memonitoring perubahan pH selama titrasi dilakukan. Kemudian membuat plot antara pH dengan volumetrikan untuk memperoleh kurva titrasi. Titik tengah dari kurva titrasi disebut titik ekuivalen. Yang kedua, memakai indikator asam basa. Indikator ditambahkan 2 hingga 3 detik atau sedikit mungkin pada titran sebelum proses titrasi dilakukan. Indikator ini akan berubah warna ketika titik ekuivalen terjadi. Pada saat inilah titrasi dihentikan. Indikator yang dipakai dalam titrasi asam basa adalah indikator yang perubahan warnanya dipengaruhi oleh pH. Yang pertama, basa lemah dan asam kuat. Titrasi basa lemah dan asam kuat adalah analog dengan titrasi asam lemah dan basa kuat. Akan tetapi kurva yang terbentuk adalah cerminan dari kurva titrasi asam lemah dan basa kuat. Sebagai contoh di sini adalah titrasi 0,1 m NaOH 25 ml dengan 0,1 HCl 25 ml, di mana reaksinya dapat ditulis sebagai NH4OH tambah HCl akan menghasilkan NH4HCl tambah H2O. Yang kedua, asam lemah versus basa kuat. Asam lemah yang dicontohkan di sini adalah asam asetat CH3COOH, di mana bisa disingkat menjadi HOAC dengan titrasi dengan basa kuat NaOH. Reaksi yang terjadi dapat ditulis sebagai OAC tambah NaOH akan menghasilkan NaOAC tambah H2O. Titrasi asam kuat versus basa kuat. Titran yang dipakai dalam jenis titrasi asam basa ini adalah asam kuat dan basa kuat. Titik akhir titrasi mudah diketahui dengan membuat kurva titrasi, yaitu plot antara pH larutan sebagai fungsi dari volume titran yang ditambahkan. Sebagai contoh dalam asam kuat dan basa kuat ini yaitu HCl tambah NaOH akan menghasilkan NaCl tambah H2O. Menghitung konsentrasi sampel dengan titrasi asam basa. Di sini contohnya HCl tambah NaOH akan menghasilkan NaCl tambah H2O. Maka berlaku 1 mol HCl sama dengan 1 mol NaOH. Molaritas HCl kali volume HCl sama dengan molaritas NaOH kali volume NaOH. Setelah diketahui molaritas analit, kadarnya dapat ditentukan menggunakan rumus berikut. Kadar persen kali M per P sama dengan M kali P kali MR per 1000 kali P sampel kali 100%. Dan
keterangan N sama dengan normalitas, V volume, M molaritas, dan N jumlah ion H+. H+ itu terdapat pada asam dan OH terdapat pada basa. Ini ada satu soal, yaitu sebanyak 20 ml sampel NaOH itu dengan hasil 0,1 gram. Volume cairan yang dibutuhkan untuk mencapai ekvivalen yaitu sebanyak 18 ml. Berapakah konsentrasi NaOH dalam tubuh? Sebelum kita menyelesaikan soal di atas, maka kita mengetahui volume NaOH yaitu 20 ml dan molaritas hasil 0,0 dan volume hasil yaitu 18 ml. Jadi ya ditanya molaritas NaOH. Jadi kita akan memakai rumus M hasil kali V hasil sama dengan M NaOH kali V NaOH. M hasil itu seperti di atas 0,1 kali V hasil yaitu 18 ml sama dengan M NaOH kali 20 ml. NaOH kita gunakan di sebelah kiri, maka 0,1 M hasil dipindahkan ke sebelah kanan. 0,1 kali 18 ml bahagi 20 sama dengan 0,09. Molaritas dari NaOH yaitu 0,9. Contoh asam basa yaitu metanol yang digunakan sebagai pelarut untuk membuat polimer dan senyawa organik yang lain seperti ester. Yang kedua, etanol pada suhu kamar berupa zat cair bening, mudah menguap dan berbau khas. Etanol terdapat dalam spiritus dan obat pencuci luka. Yang ketiga, gliserol atau gliserin adalah zat cair yang kental, tidak berwarna, dan mempunyai rasa manis. Gliserol mudah larut dalam air dan dengan segala perbandingan. Senyawa ini digunakan sebagai pelembab pada tembakau dan kembang gula, pelarut obat-obatan, dan membuat nitrogliserin atau bahan pembuat peledak. Yang keempat yaitu eter, digunakan sebagai pelarut dan obat bius atau anestesi pada operasi yang diberikan melalui pernapasan. Yang kelima adalah aseton, digunakan untuk membersih pewarna kuku atau pelarut senyawa karbon, bahan baku pembuat obat bius. Yang keenam, asam asetat atau asam cuka, digunakan sebagai asam yang terdapat dalam cuka makanan. Baik, itulah presentasi dari saya. Terima kasih.